Maarten Paes takjub, melihat militansi supporter di sesi latihan jelang lawan Australia. Kiper Australia sebut lapangan di Indonesia terbaik di Asia. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Maarten Paes takjub, melihat militansi supporter di sesi latihan jelang lawan Australia. Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, mengaku tidak sabar berjumpa dengan supporter di laga kandang melawan Timnas Australia. Ia juga mengatakan sangat takjub melihat militansi supporter skuad Garuda di sesi latihan. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia sedang berlatih untuk mematangkan kebugaran menjelang pertandingan. Maarten Paes dan kolega berlatih di Stadion Madia, Jakarta pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024 malam WIB. Menjelang pertandingan melawan Australia, Paes mengaku sudah tidak sabar bertemu langsung dengan supporter Timnas Indonesia. Kiper FC Dallas itu mengaku takjub dengan fans Timnas yang antusias datang ke tempat latihan. Saya berharap banyak fans di laga nanti, jujur, dari beberapa potongan video yang saya lihat, fans sangat luar biasa, bahkan saat latihan mereka sangat antusias datang di sini, ujar Maarten. Setelah main ada lagu Tanah Airku, SUGBK sangat luar biasa dan saya tidak sabar untuk segera bermain di sana, mendengarkan chant dari para fans, karena kemarin lawan Arab Saudi fans juga luar biasa di laga tandang, ujarnya. Sementara itu, latihan Timnas Indonesia kali ini dijaga ketat hingga membuat supporter berusaha melihat latihan tim Merah Putih dengan mengintip di balik triplek. Latihan yang mulai sejak pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, supporter sudah menunggu para pemain Timnas Indonesia. Banyak supporter yang menunggu kedatangan skuad Garuda dari anak kecil, perempuan, hingga orang tua telah menanti mereka. Bus Timnas Indonesia pun datang dan terlihat memasuki Stadion Madia pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Para pemain ini memasuki gerbang utara dan supporter pun langsung berlarian mendekati bus pemain. Akan tetapi, tak ada yang bisa karena bus para pemain langsung masuk ke stadion. Setelah tiba, skuad Garuda pun langsung mempersiapkan diri untuk menjalani latihan. Para pemain pun langsung dipimpin oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Dalam latihan ini, JIZES dan kawan-kawan hanya latihan ringan dengan para pemain melakukan operan bola satu sama lain. Belum ada latihan taktik sama sekali yang diberikan oleh pelatih asal Korea Selatan. Untuk latihan ini memang dijaga ketat, bahkan setiap lapangan ditutupi oleh triplek. Supporter dipastikan tak bisa masuk karena pagar pun ditutupi triplek oleh pengelola GBK. Manajer Timnas Indonesia pun mengatakan bahwa untuk latihan ini memang dijaga super ketat. Dari pengamanan untuk para pemain hingga tim pelatih pun dijaga ketat, bahkan dalam latihan di lapangan pun terlihat ada anggota kepolisian yang memberikan perlawanan kepada JIZES dan kawan-kawan. Dari Polri ada 20 orang, dari PSSI ada 10. Jadi 30, ujar Sumarji di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Kaitannya dengan pengamanan memang kami tak ingin terjadi sesuatu hal yang sama-sama kita tidak inginkan, ucapnya. Sesuai instruksi Ketua Umum agar anak-anak dijaga, karena apa ini kan banyak yang tidak gunakan masker DCB jadi kita tidak inginkan seperti dulu. Dengan dijaga ketat maka keamanan dan keselamatan kesehatan pemain pelatih betul-betul terjaga, tuturnya. Sumarji mengatakan bahwa pengamanan ketat ini dilakukan juga tak lepas dari insiden sebelumnya. Seperti diketahui, sebelumnya saat Timnas Indonesia menjalani latihan di lapangan A, Senayan, beberapa waktu lalu tas Dimas Drajat hilang. Kiper Australia sebut lapangan di Indonesia terbaik di Asia. Kiper Australia Yoga Uchi memberikan pujian untuk lapangan latihan Timnas Indonesia, lapangan A Senayan, jelang duel kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum melakoni duel krusial lawan Indonesia, kiper Australia Yoga Uchi memberikan pujian untuk lapangan A Senayan. Sejak tiba di Jakarta, mereka menjalani sekali latihan di lapangan A. Menurut Yoga Uchi yang bermain untuk klub Premier League Aston Villa, lapangan A jadi salah satu lapangan latihan terbaik di Asia.
Lapangan ini sangat bagus, salah satu lapangan terbaik yang pernah saya kunjungi di Asia, jadi saat ini bagus dan sesinya menyenangkan, ujar Gauchi dikutip dari situs Socerus. Dalam sejumlah kesempatan, lapangan Senayan kerap digunakan timnas Indonesia dalam persiapan pertandingan atau pemusatan latihan. Terkadang skuad Garuda juga menggunakan Stadion Madia. Selain bicara soal kondisi lapangan latihan, Yogauchi juga membahas tentang cuaca Jakarta yang sedikit hangat. Kiper 24 tahun tersebut mengaku kurang terbiasa dengan cuaca hangat seperti di Jakarta. Pasalnya, selama di Inggris, cuaca di Birmingham cenderung dingin. Cuacanya hangat, saya terbiasa dengan cuaca Birmingham, cuacanya dingin sekali. Jadi saat matahari terbenam, udaranya, Jakarta, mulai sedikit dingin, tutur Gauchi. Jelang melawan timnas Indonesia, Yogauchi menuturkan pentingnya membangkitkan semangat The Socerus setelah kekalahan mengecewakan 0-1 dari Bahrain. Saya pikir apa yang perlu kita lakukan, mungkin membangkitkan semangat setelah hasil yang mengecewakan di Australia dan sekarang fokus penuh untuk pertandingan nanti, tutur Gauchi. Setelah hasil itu, pasti ada rasa frustasi tetapi juga motivasi menurut saya, agar permainan berjalan seperti di awal, saya kira fase itu saat ini membuat kami fokus kembali, dan memacu kami, ucap Gauchi menambahkan. Chris Hilgers dan Eliano batal saksikan laga Indonesia vs Australia. Dua calon pemain timnas Indonesia, Chris Hilgers dan Eliano Reijenders, kemungkinan tidak akan menyaksikan laga kontra Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keduanya sempat terlihat mengikuti latihan timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk duel kontra Australia. Sebelumnya, beredar rumor di media sosial bahwa Hilgers akan menyaksikan pertandingan kontra Australia. Eliano pun diharapkan melakukan hal yang sama mengingat dirinya juga sedang berada di Indonesia. Namun, kabar yang beredar di media sosial pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024 justru mengatakan bahwa Hilgers dan Reijenders akan segera kembali ke Belanda. Eliano dan Miss akan ke Belanda, dokumen sudah masuk ke Kemenpora. Tinggal proses berjalan sebagaimana mestinya, demikian cuitan akun tersebut. Hal itu memang telah dikonfirmasi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, sebelumnya pada sebuah komentar di media sosial Instagram. Surat PSSI baru masuk barusan, sekarang, sedang kita siapkan rekomendasi, demikian kata Dito dalam komentarnya di Instagram, menjawab pertanyaan Alinea Mandiri. Dengan kabar ini, maka keduanya pun bisa dipastikan tidak akan menyaksikan langsung pertandingan antara timnas Indonesia kontra Australia. Pelatih Australia buat perubahan di skuad jelang hadapi Indonesia. Menjelang lawan Indonesia, tim tamu Australia membuat perubahan pada skuad mereka. Pelatih Graham Arnold mencoret penyerang Portsmouth Kusini Yengi yang mendapat kartu merah saat menghadapi Bahrain pada pertandingan pertama. Sebagai gantinya Arnold memasukkan striker klub Liga Super Denmark Up Football John Iredale, menurut situs resmi Socerus. Di atas kertas, perubahan itu sejatinya tidak banyak membuat Australia mengalami perbedaan dalam kualitas tim. Secara posisi, baik Yengi maupun Iredale sama-sama berposisi sebagai penyerang tengah. Tinggi badan kedua pemain juga nyaris sama, 190 cm banding 188 cm. Salah satu yang jadi pembeda antara Yengi dan Iredale adalah menit bermain. Pada musim ini, bersama Aalborg BK, Iredale sudah memainkan 8 pertandingan di semua ajang, 7 laga di Liga Super dan 1 di Piala Liga. Sementara Yengi baru 2 kali main di Portsmouth. John Iredale juga sudah mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist dari 8 pertandingan itu, sedangkan Yengi belum berkontribusi. John Iredale juga kenyang pengalaman bermain di Eropa, terutama di Liga Belanda dan Liga Jerman, sedangkan Yengi baru 2 musim terakhir di Liga Inggris. Akan tetapi Kusini Yengi lebih produktif ketimbang John Iredale dalam 3 musim terakhir. Sejak 2022-2023, Yengi mencetak 17 gol di level klub, sementara Iredale mengemas 13 gol.